Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk sedikit berbagi tentang isi buku yang alhamdulillah sudah selesai saya baca. Buku tersebut berjudul La Tahzan, karya Dr. Ain Al-Qarin, di mana buku tersebut terdiri dari 570 halaman. Jika kita lihat dari daftar isinya saja, buku tersebut ada banyak sekali motivasi-motivasi yang dapat kita ambil. Namun di sini saya hanya ingin sedikit berbagi tentang mengapa kita tidak boleh bersedih atau la tahzan tadi. Sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah, jadi ada beberapa hal kenapa kita tidak boleh bersedih. Di antaranya yang pertama, jangan bersedih karena Rabb itu maha pengampun dosa dan penerima taubat. Sebenarnya hal ini banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah pada Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, yang artinya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini surat ini dikhususkan pada mereka yang melampaui batas atau sering melakukan dosa dan kesalahan. Tetapi ada harapan karena Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Yang kedua adalah jangan bersedih karena yang terjadi itu sudah sesuai dengan qada dan qadar Allah. Jadi apapun yang terjadi itu sesuai dengan qada dan qadar Allah, dan inilah yang diyakini oleh Rasulullah SAW dan pengikutnya, di mana mereka yakin bahwa tidak akan terjadi sesuatu jika Allah tidak mengizinkannya. Hal itu juga tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22, yaitu di situ menjelaskan bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Yang ketiga adalah jangan bersedih, tunggulah jalan keluar. Hal ini juga banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu pada Al-Quran surat Hud ayat 61. Artinya sebaik-baiknya ibadah adalah menunggu jalan keluar. Tetapi bukan berarti di sini kita tidak berusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahan itu sendiri. Kita harus berusaha dan juga berikhtiar. Yang keempat yaitu jangan bersedih, ingatlah Allah selalu. Jadi dalam Al-Quran itu banyak sekali dijelaskan bahwa dengan mengingat Allah itu dapat membuat hati kita menjadi tenang dan juga pikiran kita lebih jernih. Salah satunya yaitu pada Al-Quran surat Ar-Rod ayat 28. Di situ artinya adalah ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Jadi ketika ada permasalahan, mari kita selalu mengingat Allah dan memohon solusi serta ketabahan pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan begitu hati kita akan menjadi lebih tenang dalam menghadapi masalah-masalah tersebut dan Allah akan memberikan jalan keluar. Yang kelima, jangan bersedih atas kegagalan karena Allah masih memiliki banyak kenikmatan.
Jadi teman-teman, terkadang kita saat mengalami kegagalan kita merasa sedih dan sangat terpuruk. Padahal jika kita menghitung nikmat Allah, niscaya nikmat tersebut tidak akan bisa dihitung. Untuk itu mari kita berusaha untuk bersyukur dan tetap berusaha. Karena terkadang kita lupa untuk bersyukur saat ada musibah yang menimpa kita. Yang keenam adalah jangan bersedih atas sesuatu yang tak pantas untuk disedihkan. Jadi teman-teman, terkadang kita mengharapkan sesuatu yang menurut kita itu baik, tetapi itu bukanlah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah tidak memberikan itu, dan kita terkadang sedih akan hal itu. Padahal sebenarnya itu tidak pantas untuk kita, dan Allah tahu yang terbaik untuk kita. Untuk itu, jangan bersedih atas hal yang tidak dipantaskan, karena Allah sudah menyiapkan apa yang terbaik untuk kita. Sekali lagi, jangan lupa untuk bersyukur. Yang ketujuh, jangan bersedih saat kebaikanmu tidak dihargai oleh orang lain. Karena sesungguhnya yang Anda cari adalah pahala dari Allah. Terkadang kita berbuat kebaikan teman-teman, tapi orang lain tidak pernah menghargai kebaikan kita. Padahal, apakah kita lupa apa yang sebenarnya kita cari? Kenapa kita bersedih akan hal itu? Bukankah yang kita cari adalah pahala dari Allah? Jika kita ikhlas, maka Allah akan memberikan pahalanya itu kepada kita. Tetapi kalau kita melakukan kebaikan hanya untuk ria, untuk diakui orang lain, maka percuma. Kita tidak akan mendapatkan pahala atas hal itu. Dan terkadang kita bersedih saat kebaikan kita tidak dihargai oleh orang lain. Dan kita lupa bahwa sebenarnya Allah itu Maha melihat. Yang kedelapan, jangan bersedih dan mempedulikan orang lain. Tapi dalam hal ini perlu digarisbawahi, yang dimaksud jangan bersedih dan mempedulikan orang lain itu bukan berarti kita tidak peduli terhadap musibah yang menimpa orang lain ya teman-teman. Jadi di sini yang dimaksud adalah kita tidak perlu mempedulikan omongan orang lain yang ingin menjatuhkan kita. Karena kalau kita memperhatikan mereka, omongan mereka, kemudian cacian dari mereka, maka kita sendiri yang akan terjatuh. Jadi di sini perlu digarisbawahi ya, bukan tidak peduli pada musibah atau mungkin apapun yang menimpa orang lain, tapi tidak mempedulikan usaha orang lain yang ingin menjatuhkan kita. Yang kesembilan, jangan bersedih saat rezeki kita sulit. Jadi teman-teman, terkadang ada sebab kenapa rezeki kita sulit untuk kita dapatkan. Untuk itu mari kita perbaiki diri. Insya Allah, Allah akan selalu memberikan rezekinya kepada kita. Sedangkan kalau kita hitung, rezeki tidak hanya berbentuk uang ataupun kekayaan, kesehatan, dan juga segala hal yang dapat kita nikmati saat ini termasuk rezeki dari Allah. Dan Allah sudah menjamin semua rezeki hambanya. Bahkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 6 itu Allah menjelaskan bahwa hewan melata pun itu rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita tidak perlu khawatir, tetapi jangan lupa untuk terus berusaha dan gunakanlah rezeki yang diberikan kepada kita untuk hal-hal positif, dan jangan lupa untuk selalu mengingat sedekah ya. Yang ke-10, jangan bersedih karena tertimpa kesulitan. Teman-teman, terkadang ada hal yang kita lupakan saat kita mengalami kesulitan. Terkadang kita mengeluh, lalu berpikir, Tuhan kok nggak sayang sama kita. Terkadang kita pernah seperti itu. Padahal dari kesulitan itu sebenarnya Allah menghapus dosa-dosa kita, menghancurkan rasa ujub, kemudian mengubur rasa sombong. Dan sebenarnya dari setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Di setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita sebenarnya ada solusinya. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Dan itu banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi teman-teman, ketika kita ada kesulitan, tetap bersabar, berikhtiar, dan jangan berprasangka buruk terhadap Allah. Karena Allah memberikan kesulitan kepada kita untuk menguji seberapa kuatkah iman kita dan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi tetap semangat.
Sahabat muslim dan muslimah, mungkin sekian dulu sedikit sharing dari saya terkait isi buku berjudul La Tahzan. Sebenarnya ada banyak sekali motivasi-motivasi di dalamnya. Namun kalau kita kupas satu persatu tentu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi saya harap teman-teman bisa membacanya sendiri karena buku ini sangat bagus untuk memotivasi diri kita agar bersemangat mendekatkan diri kepada Allah dan tidak berpikir negatif saat kita mendapatkan ujian. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya dan saya sangat mengharapkan saran dan kritiknya untuk perbaikan yang akan datang. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Akhirul kalam, billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.